Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kebun obat yang luas dipenuhi dengan ramuan langka yang tak terhitung jumlahnya. Dan aroma obat yang kaya meresap ke udara, membuat orang bisa mabuk. Ada begitu banyak ramuan ajaib. Cukuang Seng perlahan pulih dari keterkejutannya. Menurut perkiraan kasarnya, setidaknya ada 300.000 tanaman obat mujarab yang ditanam di sini. Dan bahkan bahan obat berharga untuk memurnikan pil kelas 4 dapat ditemukan di sini. Ramuan ini seharusnya ditanam oleh pemilik museum ini. Sekarang, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan vitalitas yang kaya di sini, pemandangan di depan kita baru saja muncul. Cukuang Seng mengangguk. Di kebun obat ini, dia juga menemukan banyak obat mujarab yang belum matang sepenuhnya. Obat mujarab ini sangat berharga dan langka. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka belum sepenuhnya tumbuh. Jika bahan obat yang belum matang ini dibudidayakan di ruang pohon kuno, ditambah banyak ramuan yang sudah matang, saya tidak perlu mencari bahan pil di dalam masa depan untuk memurnikan pil di bawah kelas 5. Lihat itu, Liu Fei menunjuk ke belakang kebun obat saat berseru. Mendengar ini, Cukuang Seng melendongkan kepalanya. Ekspresi keterkejutan muncul lagi di wajahnya. Apa yang muncul di belakang kebun obat saat ini adalah sebuah kuali besar. Kuali itu sangat sederhana, dengan nyala api samar di sekelilingnya, dan napas panas merembes darinya, membuat langit di atasnya menjadi merah merona. Dan yang paling menarik perhatian adalah bahan kuali ini tidak terbuat dari sejenis logam, melainkan sepertinya terbuat dari kayu olahan, sehingga terlihat luar biasa. Cukuang Seng menatap kuali yang tinggi lebih dari 10 kaki, dan akhirnya terang tiba-tiba melintas di matanya. Mungkinkah benda ini adalah kuali dewa obat? Kuali dewa obat? Liu Fei tampak bingung. Rupanya dia belum pernah mendengarnya. Cukuang Seng berkata dengan ekspresi terkejut. Yang disebut kuali pengobatan terbuat dari pohon dewa pengobatan. Kondisi pertumbuhan yang diperlukan untuk jenis pohon suci ini sangat keras. Butuh 100 tahun untuk tumbuh hingga mencapai ukuran setengah kaki. 100 tahun? Setengah kaki. Liu Fei terkejut saat mendengarnya. Jika kondisi pertumbuhan yang keras dari pohon keramat terpenuhi, dibutuhkan waktu 100 tahun untuk tumbuh berukuran setengah kaki. Hahaha. Cukuang Seng tersenyum saat berkata dengan mata berbinar. Dan jika Anda ingin memurnikan kuali dewa obat, Anda memerlukan setidaknya pohon dewa obat yang berukuran hampir 1000 kaki. Hanya dengan begitu, Anda dapat memiliki peluang tertentu untuk memurnikannya. Jika kamu kurang beruntung, kamu mungkin tidak dapat memurnikan bahan pohon obat dewa yang tingginya ribuan kaki. Mendengar ini, Liu Fei sangat terkejut. Membutuhkan waktu 100 tahun untuk menumbuhkan setengah kaki pohon dewa obat. Jika Anda ingin mengumpulkan hampir 1000 kaki pohon obat dewa, berapa banyak pohon dewa obat yang perlu ditanam pada saat yang sama untuk memenuhi syarat memurnikan menjadi kuali dewa obat? Dan yang terpenting, ini hanya syarat dasar. Dan belum diketahui apakah akan berhasil atau tidak. Saya tidak menyangka akan menemukan harta karun langka di sini. Cukuang Seng menjilat bibirnya dan berkata dengan ekspresi berapi-api. Meskipun memanen kuali dewa obat tidak akan banyak meningkatkan efektivitas tempurnya, namun di masa depan, memurnikan pil bermutu tinggi pasti akan menjadi lebih mudah. Dan tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Dan ini adalah godaan yang fatal bagi seorang alkemis. Ayo kita lihat, kata Cukuang Seng,
lalu terbang menuju kuali dewa pengobatan. Jelas sekali, dibandingkan dengan bahan obat berharga di kebun obat, dia lebih tertarik pada kuali dewa obat. Sosok kedua orang itu berkelebat beberapa kali sebelum mereka tiba di puncak kuali dewa pengobatan. Chu Guangsheng menundukkan kepalanya, lalu melihat ke dalam kuali dewa pengobatan. Segera, gelombang panas menerpa wajahnya, membuatnya berkeringat di sekujur tubuhnya. Di dalam kuali dewa obat, ada warna merah menyala. Nyala api terkadang transparan, terkadang membumbung ke langit. Api murni seperti itu tidak ada bandingannya jika digunakan untuk memurnikan pel. Chu Guangsheng mendecakkan lidahnya dengan kagum. Mendengar ini, Liu Fei melirik ke arah kuali dewa obat, lalu berkata dengan sedikit mengeritkan alisnya, "Bagaimana cara menjinakkan benda ini? Biarkan saya memeriksanya lebih dulu." Setelah mendengar ini, Chu Guangsheng menutup matanya sedikit, lalu merasakan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan spiritual melonjak di antara kedua alisnya, lalu mengalir ke dalam kuali dewa pengobatan. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia melangkah mundur. "Apakah kamu baik-baik saja?" Liu Fei terkejut, lalu mengulurkan tangan untuk membantunya. Chu Guangsheng melambaikan tangannya, lalu melihat ke arah kuali dewa pengobatan dengan ekspresi terkejut dan merasa tidak yakin. Benda ini seharusnya memiliki segel. Jika aku ingin menundukkannya, aku khawatir aku hanya bisa masuk ke dalam tungku kuali. Sebagian besar kuali alkimia tingkat ini memiliki spiritualitasnya sendiri dan akan menghasilkan segel kuali yang unik. Jika ingin mengendalikannya, menaklukkan segel kuali adalah cara yang terbaik. Masuk ke dalam kuali? Liu Fei bertanya tampak sedikit khawatir. Api di dalam kuali dewa obat ini sangat aneh, sehingga jika seseorang memasukinya dengan gegabah, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Apakah tidak ada jalan lain? Dia bertanya dengan ragu. Mendengar ini, Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Kuali obat ilahi ini adalah hal yang langka di dunia. Jika saya ingin menaklukkannya dengan kekuatan, saya tidak bisa melakukannya dengan kekuatan saya saat ini. Jadi selain metode seperti itu, tidak ada pilihan lain. Setelah mendengar kata-kata ini, Liu Fei tiba-tiba berbisik, "Kalau begitu, kamu harus berhati-hati." Dia tahu karakter Chu Guangsheng, dan begitu dia memutuskan sesuatu, akan sulit untuk membatalkannya. Dan saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mendukungnya. "Aku akan melakukannya." Chu Guangsheng mengangguk pelan. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatannya melonjak di sekujur tubuhnya, membentuk perlindungan yang kuat. Setelah melakukan ini, dia melompat langsung ke dalam kuali dewa obat tanpa ragu-ragu. Nyala api aneh menyala terang, langsung menyelimuti Chu Guangsheng. Namun sesaat kemudian, ekspresi keraguan muncul dari matanya. Kenapa aku tidak merasakannya? Saat ini, dia berada dalam nyala api yang aneh, dan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Sepertinya berada dalam ketiadaan. Pada saat ini, Chu Guangsheng tiba-tiba terkejut saat menyadari bahwa kesadarannya dengan cepat menjadi kabur tanpa bisa dijelaskan. Pada saat ini, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melawan, itu tetap tidak terpengaruh sama sekali, dan kesadarannya dengan cepat jatuh ke dalam koma. Dan ketika dia terbangun dalam keadaan linglung, dia menemukan dirinya berada di dunia yang aneh. Tanah di sini seolah-olah dibakar oleh api, dengan retakan muncul di dalamnya. Langit juga berwarna merah menyala, dan udara gerah yang menyesapkan meresap ke dunia aneh ini. Apakah ini dunia ilusi yang diciptakan oleh roh kuali dewa obat? Chu Guangsheng menarik pandangan terkejut saat bergumam.
Pada saat ini, sinar cahaya datang dari kejauhan, membawa semburan aroma obat yang muncul di hadapannya. Bill, Chu Guangsheng menatap bahan obat di depannya, merasa tercengang sejenak. Apa artinya ini? Saat Chu Guangsheng menatap bahan obat di depannya dengan bingung, ruang di depan berfluktuasi lagi, dan gambar merah menyala perlahan muncul. Di atas gambar-gambar itu, terdapat teks-teks kuno yang padat, dan aroma pil yang aneh meresap ke dalamnya. Apakah ini resep? Chu Guangsheng melirik kata-kata kuno itu. Secara cahaya melintas di matanya, dan dia bertanya dengan heran. Pada resep ini, metode pemurnian pil dijelaskan secara rinci. Obat mujarab ini disebut pil api guntur, yang dapat memurnikan kekuatan mental dan meningkatkan kemurniannya beberapa tingkat. Mata akhirnya tertuju pada bagian bawah resep, di mana terdapat beberapa huruf merah menyala. Saat pil api guntur terbentuk, itu dapat memicu 6 bencana guntur. Mata Chu Guangsheng perlahan melebar, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Yang disebut pil api guntur ini sebenarnya dapat memicu 6 bencana guntur. Anda harus tahu bahwa obat mujarab yang disempurnakan sebelumnya dapat memicu paling banyak 4 bencana guntur. Adapun pil yang dapat memicu 6 bencana guntur sangat berharga. Bahkan praktisi tingkat ke-9 Rana Zotian sangat menginginkannya. Seberapa kuatnya pil api guntur ini dapat meredam kekuatan mental? Chu Guangsheng membuka mulutnya dan berkata dengan heran. Menggunakan pil yang dapat memicu 6 bencana guntur untuk merendam kekuatan spiritual Anda hanyalah sebuah kemewahan. Namun, kita juga dapat membayangkan betapa dahsyatnya efek dari tempering ini. Mungkinkah ujian kuali dewa obat ini bagiku adalah menyempurnakan pil api guntur? Chu Guangsheng mengulurkan tangannya, dan obat pil api guntur berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh ke tangannya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Ujian semacam ini sepertinya tidak terlalu menakutkan secara ujian fisik atau mental. Namun, kesulitannya menjadi 2 kali lipat, sehingga mustahil bagi orang awam untuk melewatinya. Karena itu adalah pil mujarab yang dapat memicu 6 bencana guntur. Bahkan alkemis generasi tua yang telah tenggelam dalam jalur alkimia sepanjang hidupnya mungkin tidak dapat memperbaikinya, apalagi junior seperti dia. Cobalah yang terbaik. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Meskipun dia memiliki pengalaman yang kaya dalam pemurnian alkimia di kehidupan sebelumnya, masih sangat sulit untuk menyempurnakan pil setingkat pil api guntur dengan kekuatan mentalnya saat ini, dan tingkat keberhasilannya kurang dari 20%. Dengan keputusan yang dia buat dalam hatinya, Chu Guangsheng tidak ragu-ragu lagi. Dia segera menutup mata dan mulai menenangkan diri, lalu menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Sekarang, dia perlu menyesuaikan kondisi sebaik mungkin sebelum dia dapat mencoba menyempurnakan pil api guntur. 1 hari berlalu dengan cepat. Ketika hari kedua tiba, mata tertutup Chu Guangsheng tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya memancar darinya. Mulailah membuat alkimia. Begitu pemikiran ini muncul di benaknya, kekosongan di depannya mulai berfluktuasi, dan kuali alkimia merah menyala muncul dari udara tipis. Kuali dewa obat. Chu Guangsheng menatap kuali alkimia di depannya, sedikit tertegun sejenak, karena sama persis dengan kuali dewa obat. Namun kuali alkimia di depannya seharusnya adalah sesuatu yang dibuat oleh roh kuali dewa obat. Ini adalah tiruan terbaik, bukan kuali dewa obat yang asli. Tiruan? Chu Guangsheng tersenyum tipis,
dan dengan lambaian lengan bajunya, dia membungkus bahan obat, lalu memasukkannya ke dalam kuali obat. Saat api merah menyala, bahan obat dibungkus dengan perlahan dimurnikan menjadi cairan. Wajah Chu Guangsheng menjadi serius. Dia mengendalikan pemurnian kuali obat dengan seluruh kekuatannya, tidak berani bersantai sama sekali. Tidak lama kemudian, wajahnya berangsur-angsur memerah, dan butiran-butiran keringat berjatuhan dari dahinya, membuat pakaiannya basah kuyup. Tidak hanya itu, kulit wajahnya juga sedikit bergetar, dan suara samar terendam keluar dari tenggorokannya. Jelas sekali, proses pemurnian pel api guntur sangat sulit. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, pemurniannya agak-agak dipaksakan. 2 hari kemudian, tangan Chu Guangsheng berubah seperti angin, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari dantian, lalu bergegas ke dalam kuali alkimia. Saat api merah menyala, mereka mengeluarkan suhu yang sangat panas, dan gumpalan aroma aneh mulai keluar darinya. Berubah, Chu Guangsheng menyegel telapak tangannya, dan apinya tiba-tiba meledak, dan bola cairan berwarna-warni muncul darinya. Saat cairan berwarna-warni muncul, aroma obat yang kuat menyebar darinya, menyebabkan area sekitarnya diselimuti lapisan kabut tipis. Langkah selanjutnya adalah langkah terpenting. Chu Guangsheng menatap cairan berwarna-warni, ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Selama dia bisa memadatkan ramuan cair ini menjadi pil, dia bisa menyempurnakan pil api guntur dan menyelesaikan ujian kuali dewa obat. Setelah memikirkan ini, Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Saat matanya terpejam, nyala api yang berkobar muncul lagi di kuali alkimia, menelan cairan alkimia seperti naga api. Nyala api berkobar, dan cairan alkimia benar-benar lenyap. Di bawah kendali Chu Guangsheng, aliran kekuatan spiritual diintegrasikan ke dalam kuali alkimia, mempertahankan api dan suhu tertentu, dan mengompresi cairan alkimia sedikit demi sedikit. Berikan padaku, teriak Chu Guangsheng, dan energi mentalnya mengalir ke dalam api, terus-menerus menekan ramuan di dalamnya. Di dalam api, terjadi ledakan terus-menerus, dan gelombang dahsyat menyapu darinya, mengguncang kuali alkimia karena dampaknya, dan sepertinya akan meledak kapan saja. Bahkan, bahan utama untuk memurnikan pel api guntur ini sangat mengandung kekuatan guntur yang dahsyat. Sekarang, ditambah ini adalah pengalaman pertama pemurnian. Kontrol suhu nyala api tidak sempurna, menyebabkan semakin banyak daya yang bocor. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Chu Guangsheng berkeringat di dahinya, terlihat sangat gugup. Hanya ada satu kesempatan untuk menyempurnakan pil api guntur. Jika dia gagal, pada dasarnya dia akan melewatkan kuali dewa obat ini. Suhunya harus dikontrol, dia berkata dengan suara serius, menatap nyala api di kuali alkimia. Memikirkan hal ini, Chu Guangsheng dengan paksa menekan gejolak di hatinya, perlahan menenangkan suasana hatinya yang terburu-buru. Setelah beberapa saat, dia menghirup udara panas, mengerahkan semua kekuatan spiritual di dantiannya, dan menuangkannya ke dalam kuali alkimia. Api bel naik, dan suhu memancar darinya sangat menjadi stabil sedikit demi sedikit. Di bawah usaha Chu Guangsheng untuk mengendalikannya. Namun meski begitu, saraf yang tegang tak berani mengendur sedikit pun. Karena ia memahami bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Jika terjadi kesalahan, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dalam suasana mencekam ini. Ketika 3 jam berlalu,
Mata Cuku Wangseng yang terbuka tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam, dan teriakan pelan keluar dari tenggorokannya. Pil sudah selesai. Terima kasih.